Oke, buat Anda para dividend hunter, sudah tahu belum bahwa 4 bank besar di bursa efek kita, yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, dan Bank BRI, sebentar lagi akan melakukan RUPS, Rapat Umum Pegang Saham, pada tanggal 13 Maret sampai tanggal 16 Maret. Dan menurut perkiraan saya, pembagian dividennya akan dilakukan di bulan April mendatang. Nah, buat Anda yang belum punya sahamnya, saat ini adalah saat yang bagus untuk Anda segera membeli saham dari bank-bank tersebut. Dan kemudian dari 4 bank ini, kira-kira siapa sih yang membagikan dividen paling besar? Yuk kita bahas sama-sama. Ya, jadi kalau kita lihat kinerja 4 bank ini di tahun 2022 itu semua punya performa yang outstanding atau tumbuhnya luar biasa. Padahal kita tahu bahwa di tahun 2022 itu kalau kita tarik lagi ke belakang bahwa keadaan ekonomi dunia itu sedang tidak baik-baik saja, diwarnai oleh berbagai gejolak. Mulai dari inflasi yang tinggi, kemudian The Fed yang melakukan berkali-kali menaikkan suku bunganya, kemudian juga China yang lockdown total karena harus mengikuti aturan zero covid policy. Kemudian diperparah pula dengan konflik Ukraina dan Rusia yang membuat krisis energi dan pangan itu semakin parah. Tapi dengan keadaan seperti ini, itu tidak mempengaruhi kinerja dari 4 bank kita. Menurut saya justru di saat ekonomi tidak baik-baik saja, kinerja 4 bank kita di tahun 2022 sangat tumbuh luar biasa. Nah, saya sudah bahas kinerja 4 bank kita satu persatu di video saya yang sebelumnya. Untuk lebih detailnya Anda bisa cek di video saya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menganalisa dari tabel di samping ini. Oke, di sini sudah ada tabel yang bisa Anda lihat dan saya sudah berikan tanda dengan warna sendiri-sendiri untuk Bank BRI warna kuning, Bank BCA warna biru, Bank Mandiri warna coklat, dan Bank BNI warna hijau. Kita mulai dari kolom yang pertama yaitu RUPS, di mana RUPS untuk Bank BRI tanggal 13 Maret, Bank BCA yaitu tanggal 16 Maret, Bank Mandiri tanggal 14 Maret, dan Bank BNI tanggal 15 Maret. Jadi semuanya itu berselang satu hari antar bank dengan bank yang lain. Kemudian di kolom selanjutnya yaitu EPS atau earning per share. Di sini saya sudah cek bahwa 4 bank ini EPS-nya semuanya naik dibandingkan tahun 2021. EPS terbesar yaitu dari Bank BNI 982, kemudian terbesar kedua adalah Bank Mandiri 882, ketiga adalah Bank BRI 337, dan yang terakhir adalah Bank BCA. Jadi Bank BCA punya IPS yang paling kecil di antara bank yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini Bank BNI itu IPS-nya paling besar ya, 982. Jadi mungkin Anda bertanya-tanya, seharusnya Bank BNI itu memberikan dividennya paling besar dong, karena IPS-nya besar. Nah, nanti kita akan bahas kenapa IPS-nya Bank BNI itu paling besar, tetapi dividen yang diterima oleh investor tidak terlalu besar. Kemudian saya lanjutkan dulu ke lembar saham. Di sini lembar saham yang paling banyak itu adalah dari Bank BRI sebanyak 152 miliar lembar saham. Kemudian terbesar kedua itu Bank BCA sebanyak 123 miliar lembar saham. Yang ketiga adalah Bank Mandiri 47 miliar, dan terakhir adalah Bank BNI hanya 19 miliar. Di sini dalam waktu dekat juga Bank Mandiri akan melakukan aksi korporasi, yaitu yang namanya stock split atau memecah jumlah saham ke dalam rasio tertentu, dan rencananya akan dipecah menjadi 1:2. Jadi kalau di sini saat ini lembar saham Bank Mandiri itu 47 miliar, ada kemungkinan setelah stock split menjadi 94 miliar lembar saham. Kemudian dividen interim di sini yang sudah membagikan hanya Bank BRI dan Bank BCA. Sebagai informasi, dividen interim kemarin sudah dibagikan di bulan Januari 2023.
Untuk Bank Mandiri dan Bank BNI tidak memberikan dividen interimnya. Kemudian kita beralih ke DPR atau dividen payout ratio. Ternyata di sini kita bisa lihat bahwa BNI punya dividen payout ratio yang paling kecil di antara bank yang lain. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi, kenapa IPS-nya Bank BNI besar tetapi dividen yang diterima hanya kecil? Karena dividen payout ratio dari Bank BNI itu kecil, hanya 25% dibandingkan dengan 3 bank yang lain. Kalau kita lihat di sini, dividen payout ratio yang terbesar itu punyanya Bank BRI 85%, kemudian Bank BCA itu 50% dan Bank Mandiri 60%. Nah, kemudian kita berlanjut ke kolom yang berikutnya, yaitu dividen per share. Di sini dividen per share ini masih dalam perkiraan saya, jadi saya kasih tanda range harga karena belum pasti. Nanti pastinya nunggu hasil keputusan dari RUPS. Perhitungan dividen per share saya ini saya ambil dari dividen payout ratio. Jadi misalkan di sini Bank BRI ya, dengan dividen payout ratio 85% itu sekitar 200 sampai 230. Yang artinya itu saya ambil dari 80% dari 337 IPS-nya dikurangin oleh dividen interimnya 57, diperoleh harga sekitar 200 sampai 230. Kemudian untuk Bank BCA dividen per share-nya itu 130 sampai 135. Kemudian untuk Bank Mandiri ini lumayan besar di antara bank yang lain untuk dividennya, yaitu antara 440 sampai 530. Kemudian Bank BNI 200 sampai 250. Kemudian untuk harga saat ini, harga yang paling murah yaitu Bank BRI dengan harganya 4.790, Bank BCA 8.400, Bank Mandiri 10.125 dan Bank BNI 8.800. Nah, untuk kolom yang terakhir kita bisa melihat dividen yield. Nah, dividen yield ini berhubungan dengan harga saham. Jadi di sini dividen yield yang paling besar itu adalah Bank BRI 5,4. Kemudian terbesar kedua adalah Bank Mandiri 4,9. Nah, kita bisa lihat bahwa Bank BRI itu paling besar untuk dividen yield-nya. Kenapa? Karena harga sahamnya juga paling murah di antara bank-bank yang lain. Dan ini berpengaruh kepada dividen yield. Jadi pembaginya semakin kecil. Oke, jadi kesimpulannya kalau Anda cari bank dengan dividen per share yang besar, Anda bisa pilih Bank Mandiri. Apalagi Bank Mandiri saat ini dalam waktu dekat akan melakukan aksi korporasi, yaitu stock split ya. Jadi itu adalah sentimen yang bagus buat Bank Mandiri dan juga investor, karena sahamnya akan liquid dan disukai oleh banyak orang. Tapi kalau Anda misalkan suka dengan dividen yang yield yang paling besar, Anda bisa pilih saham dari Bank BRI. Jadi apapun pilihan Anda, menurut saya segera siapkan uangnya dan Anda harus beli maksimal pada hari kumditnya supaya Anda kebagian saham. Jangan beli pada saat expired date. Jadi menurut saya sekarang adalah saat yang tepat untuk Anda segera memutuskan membeli saham salah satu 4 bank yang besar ini. Ya, jadi kita sudah membandingkan dividen dari 4 bank ini satu persatu. Dan saya sampaikan di sini adalah hasil analisa pribadi versi saya, dan saya sampaikan kembali bahwa tidak ada ajakan untuk jual dan beli saham tertentu. Anda harus tetap melakukan yang namanya do your own research sebelum mengambil keputusan untuk investasi saham Anda. Jadikanlah video ini sebagai bahan referensi dan informasi untuk Anda. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.